Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Messi Anggreni Siregar, NPM 20111000099. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan materi tentang tafsir. Di mana nama rekan saya yaitu yang pertama Sela Putri Paradila dan Desi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian tafsir. Secara bahasa, kata tafsir berasal dari fasaro yang semakna dengan audaha dan bayana, di mana tafsir sebagai masdar fasaro semakna dengan idah dan tabyin. Kata-kata tersebut dapat diartikan penjelasan, menjelaskan, dan menerangkan. Secara etimologi, tafsir berasal dari kata al-fusru yang mempunyai arti al-ibanah wal al-kash, menjelaskan dan menyingkap sesuatu. Al-Jurjani bahwa kata tafsir menurut pengertian bahasa adalah al-kas wal al-izhar yang artinya menyingkap atau membuka dan melahirkan. Menurut pengertian etimologi, seperti dinukil oleh Al-Hafiz As-Suti dari Al-Imam Az-Zakarsi, ialah ilmu untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya, menyimpulkan hikmah dan hukum-hukumnya. Adapun pengertian tafsir menurut para ahli adalah yang pertama, tafsir menurut Al-Kitabi dalam At-Tahsil adalah menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendaki nas atau isyarat dan tujuannya. Yang kedua adalah secara simpel Az-Zahabi mendefinisikan tafsir itu kepada penjelasan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menjelaskan lafal-lafal Al-Quran dan pengertian-pengertiannya. Beberapa pendapat di atas, maka tafsir dapat diartikan sebagai suatu proses perjalanan penjelasan mengenai teks Al-Quran yang dilakukan oleh musafir untuk mengungkapkan makna yang terkandung di dalamnya. Sedangkan ilmu tafsir berarti ilmu yang mempelajari tata cara dalam menjelaskan isi Al-Quran agar tetap dalam atau penafsiran yang baik dan benar. Dengan kata lain, seorang musafir bukan mengadakan makna, melainkan menentukan makna. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Putri Paradila, NPM 2011100158. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. B. Perbedaan tafsir dengan terjemah dan takwil. 1. Perbedaan tafsir dan terjemah. A. Bahasa tafsir dalam prakteknya selalu terdapat keterkaitan dengan bahasa aslinya. Selain itu, di dalam tafsir tidak terjadi peralihan bahasa sebagaimana lazimnya dalam terjemah. Pada terjemah, yang terjadi atau dilakukan adalah peralihan bahasa. Dalam tafsir, yang diutamakan adalah menyampaikan penjelasan dan pesan dari bahasa aslinya. Sedangkan pada terjemah tidak terdapat istidharat. Dalam tafsir, yang menjadi pokok perhatiannya adalah tercapainya penjelasannya. Yang kedua, perbedaan tafsir dan takwil. Adapun perbedaan tafsir dan takwil. Tafsir pertama, pelafalannya terdapat pada lafal-lafal dan leksikologi. 2. Jelas diterangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. 3. Banyak berhubungan dengan riwayat. 4. Digunakan dalam ayat-ayat jelas terang. 5. Bersifat menerangkan petunjuk yang dikehendaki. Sedangkan takwil penggunaannya lebih banyak pada makna-makna dan susunan kalimat. Lebih banyak berhubungan dengan nalar dan akli. Digunakan dalam ayat-ayat dengan samar-samar dan tidak jelas. C. Corak-corak tafsir dan para musafirnya. Tafsir merupakan karya manusia yang selalu diwarnai pikiran, mazhab, dan disiplin ilmu yang ditekuni oleh mufassirnya. Oleh karena itu, buku-buku tafsir mempunyai berbagai corak pemikiran dan mazhab. Adapun di antara corak tafsir yaitu adalah sebagai berikut. A. Tafsir Sufi. Tafsir Sufi yaitu karya tafsir yang diwarnai oleh teori atau pemikiran tasawuf, baik tasawuf teoritis atau tasawuf an-nazhari maupun tasawuf praktif at-tasawuf al-ma'amali. Ada dua model penafsiran sufistik yang dikenal dengan istilah tafsir sufi isyari dan tafsir sufi nadari.
mempromosikan salah satu teori mistik dengan menggeser tujuan Al-Quran kepada tujuan dan target mistik mufasir. B. Tafsir falsafi. Tafsir falsafi yaitu suatu karya tafsir yang bercorak filsafat, artinya dalam menjelaskan makna suatu ayat. Mufasir mengutip atau merujuk pendapat para filsuf. C. Tafsir fikih. Tafsir fikih yaitu penafsiran Al-Quran yang bercorak fikih. Di antara isi kandungan Al-Quran adalah penjelasan mengenai hukum, baik ibadah maupun muamalah. Dalam penafsiran Al-Quran, ada di antara mufasir yang lebih tertarik dengan ayat-ayat hukum tersebut, sehingga ayat-ayat hukum mendapat perhatian dan komentar yang lebih banyak dari ayat lainnya. D. Tafsir ilmi. Tafsir ilmi yaitu tafsir yang bercorak ilmu pengetahuan modern, khususnya sains eksakta. Tafsir ini selalu mengutip teori-teori ilmiah yang berkaitan dengan ayat sedang ditafsirkan. E. Corak al-adabi wal-ijtimai. Corak al-adabi wal-ijtimai yaitu tafsir yang bercorak sastra kesopanan dan sosial. Dengan corak ini, mufasir mengungkap keindahan dan keagungan Al-Quran yang meliputi aspek balagh, mukjizat, makna, dan tujuannya. Mufasir berusaha menjelaskan sunnah yang terdapat pada alam dan sistem sosial yang terdapat dalam Al-Quran. F. Tafsir tarbawi atau corak pendidikan. Tafsir tarbawi lebih berorientasi pada ayat-ayat tentang pendidikan atau ayat at-tarbawi. Beberapa kitab tafsir yang bisa disebutkan ialah Namajiz Tarbawiyah min Al-Quran Al-Karim karya Ahmad Zaki Tafahah 1980 Masehi. G. Tafsir akhlaki atau corak akhlak. Tafsir akhlaki merupakan penafsiran yang lebih berorientasi pada ayat-ayat tentang akhlak dan menggunakan pendekatan ilmu akhlak. H. Tafsir i'tiqadi atau corak teologis. Tafsir teologis merupakan salah satu bentuk penafsiran Al-Quran yang tidak banyak ditulis oleh simpatisan kelompok teologis tertentu. Tetapi lebih jauh, ia merupakan tafsir yang dimanfaatkan untuk membela sudut pandang sebuah aliran teologis. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.